Pernahkah kalian menerima paket yang tidak pernah kalian pesan? Lalu, bagaimana jika kalian membuka paket itu? Senin sore itu, hujan mengguyur deras, menciptakan genangan air di jalanan sempit depan kos-kosan tua di Jalan Merak nomor 17. Aku baru saja pulang dari perpustakaan kampus. Saat akan membuka pintu kamar, kakiku menyentuh sesuatu yang keras. Sebuah paket persegi panjang terbungkus kertas coklat kusam diikat dengan tali rafia yang sudah lapuk. Tidak ada label pengiriman, hanya namaku tertulis dengan tinta merah tua di bagian depan. Jantungku berdebar kencang. Aku yakin belum memesan apapun bulan ini. Uang bekal dari orang tua pas-pasan untuk biaya kos dan makan. Lalu siapa yang mengirimkan ini? Dengan hati-hati, kubawa paket ini masuk. Begitu pintu tertutup, suhu kamar tiba-tiba turun drastis. Nafasku mengeluarkan kabut putih, padahal aku tidak sedang menggunakan AC. Perlahan, kubuka bungkusnya. Lapisan demi lapisan kertas terkelupas, mengeluarkan bau anyir seperti besi berkarat bercampur tanah basah. Begitu lapisan terakhir terbuka, nafasku tersangkut. Sebuah keris kuno tergeletak di atas kain merah usang, bilahnya bergerigi dengan pola pamor menyerupai aliran darah. Sedangkan gagangnya berbentuk raksasa dengan mulut menganga. Saat jari telunjukku tanpa sengaja menyentuh bilahnya, setetes darah muncul dari ujung jari, padahal aku yakin tidak terkena bagian yang tajam. Malam pertama, keris itu berada di kamarku. Aku bermimpi tentang seorang wanita berbaju kebaya merah berlumuran darah. Dia terus berbisik, "Jangan biarkan dia bangun. Dia sudah membunuh kami semua." Keesokan paginya, aku menemukan bercak merah seperti karat di laci tempat kuletakkan keris. Tapi, ketika aku sentuh, cairan itu masih lengket dan hangat. Rian, teman sekosku sebelah, mengetuk pintu dengan wajah pucat. "Kamu mendengar cerita tadi malam?" tanyanya sambil gemetar. Aku menggelengkan kepala, tapi jantungku berdeguk kencang. Rian bercerita, dia mendengar suara ribut-ribut di kamarku sekitar jam 3 pagi. Seperti ada beberapa orang berdebat dalam bahasa Jawa kuno. Saat ku periksa, keris itu telah berpindah tempat dari laci ke atas meja belajar. Padahal, aku yakin sudah menguncinya. Di hari ketiga, paket kedua datang. Kali ini berisi foto hitam putih seorang pria Jawa tua dengan mata dikerok. Di balik foto tertulis korban keempat, 1987. Malam itu, aku mengalami insomnia. Sebuah bayangan hitam membungkuk di atas tempat tidurku. Jari-jarinya yang panjang menyentuh dahiku. Suara desisnya berbisik, 1, masih kurang 6. Keesokan harinya, Bu Marni, penjaga kos, memberitahu bahwa kamar mandi di lantai 2 penuh dengan bercak merah yang tidak bisa dibersihkan. Aku diam-diam menyelidiki sejarah kos-kosan ini. Ternyata, 5 tahun lalu ada mahasiswa bernama Agung yang hilang secara misterius. Kamar yang kutinggali sekarang adalah kamarnya yang terakhir. Di balik lemari, kutemukan buku harian Agung.
Halaman terakhir tertulis, "Dia datang lewat paket. Aku tidak bisa membuangnya. Setiap kubuang, dia kembali dengan darah segar." Tanganku gemetar saat membaca catatan berikutnya. Malam ini, aku mendengar mereka. Ketujuh arwah itu, mereka ingin bergabung. Malam itu, akhirnya aku menghubungi paranormal. Tapi, dia langsung menutup teleponnya setelah melihat SMS-ku yang berisi foto keris itu. Lalu, dia membalas, "Keris itu kolo bendu. Jangan sentuh lagi. Aku akan mengusahakan bantuan." Tapi, malam itu, handphoneku tiba-tiba mati. Layarnya menyambilkan deretan angka 7 berkedip-kedip sebelum akhirnya mati total. Di hari kelima, paket ketiga datang. Kali ini berisi kancing baju berlumuran darah dan sehelai rambut panjang. Bau anyirnya membuatku muntah. Wanita dalam mimpiku semakin jelas. "Aku Sri, korban pertama tahun 1973, bisiknya. "Dia butuh 7 tumbal setiap 10 tahun. Sekarang giliranmu mencari 6 lagi." Keesokan harinya, Rian ditemukan tewas di kamar mandi dengan luka tusukan aneh di dada. Polisi bingung karena tidak ada senjata di TKP. Saat pemakaman, kulihat 7 bayangan berdiri melingkari kuburannya. Salah satunya mengenakan baju yang persis seperti dipakai Rian saat meninggal. Di malam harinya, bayangan hitam muncul lagi. Kali ini, dia membawa keris yang sama, tapi berkilau dengan cairan segar. "Dua," bisiknya, sebelum lenyap bersama bau besi tua yang menyengat. Keesokan paginya, kabar mengejutkan datang. Dosen pembimbingku, Pak Handoko, ditemukan tewas di ruang kerjanya dengan luka yang sama persis dengan Rian. Paranormal akhirnya datang. Matanya membelalak melihat keris itu. "Ini lebih buruk dari yang kuduga. Dia sudah bangun sepenuhnya." Ritual pembersihan dimulai. Asap dupa mengepul, tapi tiba-tiba semua lilin padam bersamaan. Suara tawa menggemuruh memenuhi ruangan. Paranormal itu tiba-tiba kerasukan dan berkata, "Apa yang kalian lakukan ini tidak berguna." Matanya berubah menjadi hitam pekat sebelum dia terjatuh pingsan. Aku kabur ke hutan tempat makam Kiai Suryo berada. Seperti pertunjuk Sri, keris di tasku semakin panas membakar kulit. Di tengah hutan, 7 sosok menungguku. Sri mengangguk pelan, "Kubur di antara kami." Saat keris kuhantamkan ke tanah, angin berubah menjadi jeritan. Tangan-tangan mayat muncul dari bumi, mencengkram kakiku. "Kau tidak bisa lari." Suara itu menggelegar dari segala arah. Keris melayang sendiri mengarah ke dadaku. Tiba-tiba, Sri dan 6 arwah lainnya melompat menghalangi. "Cepat, taburkan ini." Lemparnya sekantung abu ke tanganku. Saat abu berterbangan, keris itu menjerit kesakitan. Cahaya merah menyembur dari bilahnya sebelum akhirnya diam. Matahari terbit. Keris itu kini hanya sebilah besi tua biasa. Tapi sebelum pergi, Sri berbisik, "Dia hanya tertidur. Sampai korban berikutnya
menemukannya lagi. Kini, aku tinggal di kos-kosan baru. Tapi, setiap jam 3 malam, handphoneku sering menyala sendiri menampilkan angka 7. Terkadang, kulihat bayangan di cermin seperti seorang wanita dengan leher terluka. Di malam hari, ada paket baru di depan pintu. Lebih besar dari sebelumnya. Dari celah bungkusnya, kulihat kain kafan. Aku tidak berani membukanya. Setiap kali aku mencoba membuangnya, paket itu selalu kembali ke kamarku. Semalaman, aku terbangun karena suara gesekan logam. Keris itu berdiri sendiri di tengah kamar. Angka korban sekarang sudah 5. Masih kurang 2 lagi untuk ritual 10 tahunan. Paranormal terakhir yang kuhubungi hanya berkata, "Kau tidak bisa lari karena kau telah menyentuhnya, dan kau adalah calon terakhir." Sekarang, aku menulis ini sambil menatap paket yang mulai bergetar. Ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar, dan aku tahu sebentar lagi aku adalah korbannya.